logikanya. Logika itu berkaitan dengan apa? Nanti tentang percabangan maupun perulangan. Jadi nanti kaitannya di sini. Jadi dan perulangan itu harus kalian pahami secara maksimal. Saya nanti inti dari apapun ketika kalian itu membuat sebuah program aplikasi itu kaitannya dengan percabangan atau perulangan itu pasti ada. Itu pasti kan gitu. Sehingga kita harus memantapkan di sini. Kalau percabangan itu kaitannya dengan seolah-olah kita mempunyai pilihan kan gitu. Jadi pilihan apakah dalam program pasti ada. Ketika ada sesuatu itu harus memilih antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti di bagian sini itu ada dua pilihan atau percabangan itu. Kita bisa menggunakan if then else ataupun dengan case of. Itu di pilihan. Di pilihan ketika kita menggunakan if then, jika maka, pilihan itu sebenarnya juga tidak harus ada pilihannya itu 2, 3 itu nggak harus sebenarnya. Satu pilihan juga bisa. Jadi if then atau percabangan itu, yang namanya cabang itu tidak harus ada dua arah, mungkin ke kiri atau ke kanan dan sebagainya, enggak. Pilihan satu, pilihan dua tidak, tetapi sebenarnya kalau kita hakikat dari pilihan atau percabangan logika itu kan jika maka itu satu pilihannya pun juga bisa. Seumpama kalau jika kita ngantuk maka kita harus mau nggak mau kan tidur kan sebenarnya kayak gitu. Jadi tidak ada pilihan yang lain untuk obat kantuk sebenarnya. Nah itu Pak untuk kopi dan sebagainya. Tetapi kan kalau sama ada kopi dan sebagainya itu kan dia sebenarnya bukan obatnya. Jika kita ngantuk ya seharusnya kita kan tidur kan gitu. Tetapi kan nanti pilihan itu kalau nggak ada bisa saja mungkin muncul pilihan yang lain dan sebagainya. Maka di sini sesuai dengan logika matematika kita. Sayangnya kalau di logika himpunan masih ada kan di matematika. Jadi sebenarnya logika himpunan itu menjadi dasar utama dalam pembuatan sebuah program, aplikasi atau yang lain sebagainya. Jadi jika if ada sebuah kondisi, kemudian then, maka pernyataan ini adalah jika kondisinya itu terpenuhi, maka perintah atau pernyataan itu akan dilaksanakan atau dilakukan. Nah, bentuk yang kedua itu jika menggunakan else, ada dua pilihan. Kalau ini ada satu pilihan, jika terpenuhi maka dia terlaksana atau tidak. Tetapi biasanya yang namanya pilihan itu tidak lazim hanya ada satu pilihan. Biasanya kan minimal 2 atau 3 dan lain sebagainya. Maka yang sering kita gunakan adalah if, then, else. Di mana ketika kondisinya itu terpenuhi, yang dijalankan adalah perintah di bawahnya. Tetapi kalau tidak terpenuhi, yang dijalankan adalah yang salah kan gitu. Jadi pernyataan yang kedua. Di sini pernyataan ini tidak hanya dia berupa string enggak, tetapi kita juga bisa menuliskan sebuah perintah-perintah. Nah, kondisi itu merupakan ekspresi dari logika. Kalau logika itu biasanya hubungannya dengan yang namanya lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan sebagainya. Itu operasi itu pasti ada ketika kita berbicara tentang kondisi. Makanya nanti ketika kita belajar di logika himpunan di semester awal 1 atau 2 itu, di situ sebenarnya sebagai pondasi atau dasar kita belajar di pemrograman. Karena kondisi ini tidak hanya di satu pernyataan. Bisa saja kondisi itu 2 pernyataan, 3 pernyataan dan sebagainya itu sebagai kondisi. Pakai disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi itu sebenarnya juga dipakai di sini sebagai pengganti kondisinya. Walaupun perintahnya if
then, jika maka, tetapi nanti kondisi itu bisa kita hubungkan dengan disjungsi and atau or atau implikasi juga bisa, di mana percabangan di dalamnya ada percabangan lagi juga bisa sebenarnya. Tetapi kita tidak ke yang kompleks enggak, tetapi di sini kita gunakan yang sederhana dulu. Berhubung dengan yang adanya kondisi yang sederhana tadi, kondisi itu berkaitan dengan logika, maka kita perlu adanya variabel sebenarnya. Variabel itu kita definisikan dulu. Di dalam DLP itu nama variabel kita harus definisikan dulu, variabelnya apa. Ini nama variabel. Nama variabel itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, di mana variabel itu tidak boleh ada yang namanya karakter spasi, karakter apa. Biasanya variabel itu dilambangkan dengan huruf dulu, baru angka ketika ada X, Y, dan lain sebagainya, X1, X2, X3. Jadi variabel itu usahakan huruf dulu, baru ada yang lain. A1, A2 kalau ada angkanya ya nanti huruf dulu baru angka atau yang lain sebagainya. Di mana kita harus definisikan dulu, di mana variabelnya itu tipe datanya seperti yang sebelumnya di pertemuan 3 ada string, ada integer, dan lain sebagainya. Sama saya punya nilai angka itu adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian ketika real nanti ya bilangannya itu real, ketika ada komanya atau apa berarti harus kita ganti jangan integer. Kalau integer kan dia harus bulat, selalu bulat. Jadi nanti kita usahakan sesuaikan dengan tipe datanya. Yang di pertemuan ketiga nanti dibaca lagi tipe data itu ada integer, ada float, ada real, ada string. Ketika status itu juga variabel. Ini nama variabelnya kita definisikan sebagai status itu string. Selama ada pernyataan jika nilainya lebih dari sama dengan 60, then statusnya adalah lulus. Jadi di sini dalam artian ketika kita memasukkan program kita masukkan angka lebih dari 60, maka muncul di status itu nilainya berubah menjadi lulus sama kayak gitu. Nah, nanti di sini kan muncul ketika kurang dari bagaimana, maka muncul adanya else. Kalau ini kan seharusnya anak matematika itu sudah paham. Saya sudah melewati di logika. Jadi ketika dia lebih besar itu lulus, jika tidak itu gagal. Ini contohnya. Kemudian ketika case off itu sebenarnya prinsip dasarnya hampir sama dengan jika maka. Soalnya dia itu hubungannya dengan percabangan. Cuma nanti dalam case off itu menyederhanakan bentuknya. Bagaimana kita sederhanakan ketika kayak gini? Ada percabangannya banyak, sama ada konversi nilai. Kan yang sebagai contoh di sini adalah konversi nilai. Kita punya percabangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cabang, di mana 6 cabang di situ ada 6 pilihan. Jika nilainya lebih dari 85 dan nilai angkanya kurang dari 100, maka nilainya adalah lebih statusnya nilai hurufnya A, sama kayak gitu. Jadi nanti di sini kan seperti yang saya bilang tadi, walaupun dia percabangan, logika matematika itu juga bisa kita terapkan. Ada AND, ada OR, dan lain sebagainya. Cara penulisannya nanti kita sesuaikan. Kalau DLP itu dia enak sebenarnya, cuma kita hubungkan sama nilai angkanya lebih dari 85 dan kurang dari 100. Boleh nggak kita rubah seumpama nilainya lebih dari 85? Boleh sebenarnya. Jadi kayak jika nilai angka lebih dari 85 maka A, kemudian nilai angka lebih dari 70 maka B. Tetapi nanti
yang lebih spesifik itu adalah ketika kita gunakan dan seperti ini. Nah, dari kayak gini, case of itu bisa dirubah lebih sederhana lagi. Prinsip dasarnya adalah case nilai angka of. Jadi nanti di sini langsung nilainya. Di mana ekspresinya adalah ini sebenarnya. Case ekspresinya of. Ekspresi itu apa? Nanti dia di dalam variabel itu apa? Contohnya di sini ada ekspresi itu kita ganti dengan daftar. Pemisahnya dia hanya titik 2. Dari yang di sini tadi, dari tulisan yang panjang ini, bisa kita tuliskan 85 titik 100. Ini juga berkaitan dengan tipe data kemarin, di mana ketika ada titiknya 2, itu adalah maksudnya nilai 85 sampai dengan 100. Jadi ketika nilainya berada di situ, ring itu, titik 2 hurufnya adalah A. Ketika 70 sampai 84 itu B. Jadi pengganti sampai dengan itu di dalam Delphi maupun yang di MATLAB dan sebagainya kita bisa menggunakan titik 2. Kalau di MATLAB dengan adanya increment ini juga bisa sebenarnya. Ketika incrementnya itu 1 atau dia bebas, yang penting adalah di interval itu biasanya kita tulis dengan titik 2. Jadi di sini maksudnya seperti itu. Ketika 0 sampai 54, maka nilai hurufnya berubah menjadi E dan lain sebagainya. Jadi di case of itu sama seperti di if then, kemudian nanti dia hanya menyederhanakan bentuknya saja biar kita itu dalam menuliskan program itu tidak terlalu panjang. Yang namanya program itu kan kalau sama kita terlalu banyak menulis sebenarnya, itu supaya program kita kan seolah-olah gendut. Jadi nanti memperlama kerja program itu. Ketika tulisannya itu singkat, itu nanti mempercepat proses dalam program kita. Jadi biasanya programmer itu mencari bahasa-bahasa yang singkat. Tujuannya apa? Biar programnya itu berjalan dengan cepat. Jadi nanti ketika ada software atau apa yang berjalannya lambat, itu biasanya di dalamnya itu ekspresi-ekspresi atau skripnya itu dia terlalu panjang sehingga prosesnya terlalu ribet. Contohnya kalau sama yang if dan tadi itu harus melewati tiap baris itu baru ketemu. Ini kan juga sama. Jadi prosesnya kan bahasa pemrograman itu dia membacanya per baris sebenarnya perintahnya. Jadi nanti di sini tidak hanya di daftar itu berupa angka, kita bisa, makanya di bagian sini saya tuliskannya adalah daftar 1, maka pertanyaan pertama, daftar kedua, pertanyaan yang kedua, daftar ke N, itu daftar itu tidak harus angka. Kita tulis daftarnya juga bisa sama Senin, Selasa, jadi kita menuliskannya kayak himpunan yang masuk itu hari apa, Senin, Selasa, berarti daftarnya itu ada Senin atau Selasa. Ketika koma lagi Rabu dan lain sebagainya itu bisa. Jadi nanti tidak harus ke angka. Nah, nanti di sini kita coba ke konversi nilai. Jadi konversi nilai kita punya sebuah program sama kayak gini. Kita lanjut saja di sini. Ada konversi nilai. Nah, kayak gitu. Jadi kita gunakan yang di dalamnya di label. Jadi saya tidak mengulanginya satu persatu enggak, supaya ya nanti lebih cepat saja. Sama di sini saya mengambilnya 21. Untuk fontnya saya ganti aja ke yang lain. Nah, ini masih proses.
Nah, ini agak bermasalah di BLP-nya. Nah, sama saya menggunakan ini aja biar ini ada konversi nilai. Kalau yang sederhana di dalam contoh itu kan langsung di sini ada program penentuan grade nilai, masukkan nilai Anda, grade-nya apa, keterangannya apa, contohnya itu. Nah, nanti di sini kan kita bisa saja merubahnya tidak seperti itu. Mungkin ada nilai tugas, UAS, dan lain sebagainya. Bisa sebenarnya, tetapi kita yang mudah dulu saja, di mana kita memasukkan hanya nilainya. Nilai utama ini. Nilai. Fontnya saya ganti menjadi 18 atau 20 aja biar besar. Stylenya saya buat yang full aja. Kemudian di bagian sini ada, saya ambil dengan komposisi yang sama seperti yang dicontoh. Di sini ada edit 1 di mana kita memasukkan nilainya. Di mana nanti kita tulis kalau yang tadi ada nilai variabelnya. Variabel itu kita masukkan di sini. Di mana tag-nya itu kita kosongkan. Kemudian untuk namanya kita cari name-nya. Nah, ini name-nya kita cari untuk nilai atau nilai saja, nil. Saya beri nilai 1. Sama di sini ada nilai 1, kemudian ada lagi di bagian sini grade nilai dengan keterangannya. Ini untuk grade-nya. Captionnya saya rubah. Ini stylenya saya buat bold juga. Warnanya sama saya ganti aja menjadi mungkin merah. Nah, nanti di dalam grade itu kan berupa kata atau keterangan. Kita bisa memasukkan ABC-nya itu dengan label saja. Dengan label di mana captionnya kita kosongkan dulu. Boleh ada label 4 tetap juga boleh saja. Yang penting namanya adalah kita ganti. Sama di sini adalah keterangan grade. Jadi keterangan grade-nya untuk namanya. Saya beri fontnya yang besar saja. Di sini saya ambil ini. Warnanya mungkin biru. Ini sama keterangan grade, nanti ABC-nya. Nanti setelah grade di situ kan ada keterangan lulusnya. Atau di sini ada keterangan lulus atau tidaknya. Nah, kayak gitu. Di bagian sini kita ganti saja captionnya. Fontnya juga kita rubah.
Ini kita copy paste saja atau duplikat juga boleh. Biar keterangannya nanti sama. Cuma kita ganti saja di bagian sini namanya untuk nama keterangan. Nah, nanti di sini ada 3 tombol kalau yang dicontohkan, di mana ada proses, kemudian ada baru, ada tombol 1 itu captionnya dia proses, kemudian tombol yang kedua input baru, kemudian yang ketiga dia keluar, ada tombol keluar. Oke, gini. Kita sudah punya ada nilai, kemudian ini keterangan grade, di sini hanya keterangan saja. Nanti di dalam proses kita klik aja 2 kali. Di sini muncul adanya begin. Nah, nanti kita beri variabel dulu. Variabel dulu di mana kita ambil di atasnya begin variabelnya sama tadi saya beri nilai. Ini kan teksnya namanya adalah nilai 1. Nilai 1 dia kita mengambilnya dia string atau nilai saja, nilai dulu saja, string, string integer. Kemudian ada status juga boleh, atau grade 1, G1 itu kita ambil string, kemudian ada keterangan 1 itu juga string. Baru kita mulai di sini. Untuk nilai 1 itu adalah kita mengambil dari captionnya ini. Jadi kalau sama di bagian sini sebenarnya sudah ada komplit. Kalau kalian itu melihat di sini sudah ada komplit, di mana nilai 1 itu dia str to integer. Tujuannya apa? Kalau yang namanya teks tadi adalah dia label sehingga kita harus mengubahnya. Ini dia berupa teks. Jadi sama nilai 1. Nilai 1 di bagian sini sudah kami tuliskan, di mana ketika dia itu definisi, ingat yang dulu harus ada titik 2 sama dengan, kemudian str itu dari string ke integer. Jadi di sini adalah dari str to integer. Jadi ini maksudnya seperti itu, str to integernya ya. Kemudian kita mengambil dari mana? Di bagian sini ada yang namanya nilainya. Nilai itu ketika di nilai 1 di bawah itu adalah yang kita rubah nilai. Kalau kita cek di sini adalah ketika kita klik di bagian sini yang tertulis adalah teksnya nanti yang berubah. Maka kita tulis saja. Ada yang di sini kita tulis dulu teks, kemudian dari label ini teks. Di sini tadi ada nilai 1. Nilai 1. Jadi nanti di bagian sini maksud dari di ini, oh ya, untuk labelnya, untuk keterangannya dulu .text itu adalah maksudnya kita mengambil ini variabelnya dulu namanya nilai 1 .text. Yang kita ambil adalah nilai teksnya.
Itu untuk nilai 1. Kemudian untuk keterangan dan lain sebagainya, kita bisa ada beberapa versi. Contohnya, seumpama tadi kita mengambil nilainya lebih dari 70 atau apa tadi, kita sesuaikan dengan yang di sini. Kita sesuaikan dengan ini aja. 85 sampai 100, maka nilainya A. Jadi kita sesuaikan dengan itu, biar nilainya nanti sama. If, jika nilai angka, ekspresi atau kondisi itu dalam kurung, kemudian nilai 1 itu lebih dari sama dengan 85 dan kemudian nilainya kurang dari sama dengan 100, dan yang kita rubah apa? Nanti yang kita rubah adalah grade-nya. Di sini saya beri keterangan cut grade dengan labelnya. Tag-nya adalah keterangan grade dot, nanti yang saya ganti label. Jadi nanti kita cek dulu di sini tuh yang kalau kita ganti apa? Di captionnya. Nanti adalah nama cut grab itu dia berupa caption, sehingga ketika kita ganti di sini dotnya, kita cari aja ke caption yang kita ganti. Dengan captionnya kita rubah menjadi sama A, sama kayak gini. Ini kalau satu pernyataan, ketika kita simpan save as atau save all aja. Ganti ke sini aja. Jadi biar nanti kalau nggak dipakai tinggal saya hapus. Nah, di bagian sini ada konversi. Saya save. Projectnya kita gunakan project 1 boleh, dengan nama konversi 1 juga boleh. Kalau ini tetap sama saja. Jadi nanti di bagian sini saya edit integer. str to integer, nilai teks. Oh ya, di sini bukan nilai 1 tetapi hanya nilai. Soalnya kan di sini variabelnya harus sama. Di mana variabelnya kalau di bagian atas itu nilai, maka bawahnya juga harus sama. Kemudian di bagian sini nanti ketika dia tidak mau pakai and dan lain sebagainya, ini tipenya yang DLP yang ini dia nggak mau dengan and yang di depan, nanti kita menggunakan and-nya yang pakai modelnya di logika. Sama ini lebih dari 80 dulu. Jadi kita sesuaikan aja dia itu seperti apa. Oh ya, di sini nilai ya, nilai bukan nilai 1. Kemudian grade-nya di sini petiknya hanya 1. Petiknya hanya 1. Ketika kita gunakan nilainya di sini adalah jika nilai lebih dari 80. Sama saya menuliskannya 90, kita proseskan, maka di sini berubah menjadi A. Tetapi ketika dia 50, dia tidak ada perintah apapun. Maka di bagian sini kan masih ada pilihan itu hanya 1, jadi dia mau berubah ketika dia lebih dari 50. Sama saya ganti aja dengan else.
Nanti keterangan grade-nya ini saya copy, ini menjadi sama, hilang lagi sama di sini kita kosongkan. Jika lebih dari itu kita kosongkan. Nanti kalau ketika else di atasnya tidak boleh ada titik koma. Saya titik koma itu menandakan dia end. Dia harus tanpa titik koma dulu. Jadi bedakan ketika ada else itu tanpa titik koma, tetapi nanti ketika dia case off itu harus ada titik komanya. Jadi kalau sama kayak gini, dia ada 81, prosesnya adalah A, ketika kurang dari 50 dia menjadi hilang. Contohnya seperti itu. Jadi di sini if then-nya seperti itu, kita bisa merubahnya ke dalam A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk keterangannya, supaya kita bisa menambahkan untuk keterangan kita gunakan yang case off juga boleh. Jadi nanti di bagian sini sama atau enggak langsung ketika lebih dari itu ini tadi namanya adalah keterangan saja atau kita ganti keterangan. Untuk captionnya caption selama berubah menjadi memuaskan. Kayak gitu. Memuaskan. Maka kalau kita jalankan ini caption di sini memuaskan. Yang di atas itu ada titik komanya, yang bawah enggak. Mulai di bagian sini dia variabel G1. Oh ini enggak usah aja, dia enggak pakai. Jadi ada variabel-variabel itu. Kemudian di bagian sini harus ada n-nya. Jadi nanti kita bisa menambahkan grade-nya A, kemudian caption-nya, else, dan sebagainya itu menjadi satu kayak gini bisa. 2 langkah juga bisa. Jadi nanti sama seperti yang di bagian sini. Untuk ini, kemudian kita end dulu juga boleh. Berhubung ada 2. Jadi jika memuaskan, kemudian di sini kalau dia membutuhkan ada end, itu kita tulis saja di sini end. Kemudian kalau di sini ada n, maka kita buat di sini adalah mulai dulu. Berhubung ada 2 perintah. Kalau hanya satu perintah itu cukup dengan if then else. Sama ini ada 80. Maka di sini A ini memuaskan sama kayak gitu. Nah, nanti ketika else-nya juga sama, kita tambahkan ketika ada 2 begin, kemudian di sini seumpama kita ganti dengan kosong. Kayak gini. Ini juga n. Jadi kalau ini ada 50, prosesnya dia kosong semua. Ketika lebih dari ini sama 82 memuaskan. Sama yang tadi itu pakai dan kita coba 2. Nah, yang tadi kan masih ada nilai 1. And ini saya batasi dengan dia nilainya kurang dari 100 atau sama dengan 100. Kayak gini.
Sama di sini saya menuliskan 101, maka dia itu kosong. Ketika ada 99, dia A memuaskan, kan seperti itu. Kemudian ketika di bagian keterangan tadi tata letak dan lain sebagainya, kita bisa mengatur di alikmennya. Alikmennya nanti bagaimana, apakah dia itu ke center, kemudian ini juga sama, ini center saja. Tujuannya apa? Ketika kita proseskan, nilai itu selalu berada di tengah. Sama ini ada 90, prosesnya adalah ini belum berubah. Kita cek lagi. Alikmennya ini juga ke yang custom, alikmennya ke center, ini juga sama, dia ke custom, kemudian di sini ke centernya. Kemudian fontnya juga sama, di dalam font di layoutnya kita ambil yang center, di layoutnya. Tujuannya adalah nanti biar posisinya di tengah. Nah, nanti ketika kita merubahnya, di sini ada nilai keluar dan sebagainya, atau ke input baru dulu. Ke input baru nanti kita ubah posisinya adalah nilai itu kosong, kemudian grade-nya itu juga sama. Maka input baru itu kita tulis saja dengan ini, di mana di input itu juga ada nilai tadi variabel nilai itu sebagai integer. Kemudian di sini yang kita perintahkan ketika input baru, nilai di sini kita kosongkan. Nilai 1 nanti teksnya kita kosongkan. Nilai 1.text. Kenapa teks? Jadi nanti di sini dia teks karena isinya yang di kotak ini dia adalah isinya di teks ini. Makanya dia kita tuliskan ke teks. Kemudian juga sama keterangan grade. Nama teksnya adalah grade itu tadi. Keterangan grade. Dia itu berhubung label, yang kita harus ganti adalah captionnya dengan ketik 2 kali. Kemudian di sini keterangan saja, keterangan. Nanti di sini juga caption, di mana ini. Nah, nanti supaya kita bisa langsung otomatis menuju ke di dalam nilai, maka kita tambahkan di atasnya dengan set focus. Jadi nanti di sini adalah nama variabelnya adalah nilai 1. Nilai 1. Ada perintah adalah set focus, di mana set focus itu dia secara otomatis menuju ketika kita klik kursor itu langsung ke nilai. Kita ambil contohnya kayak gini. Ketika di sini sudah ada 60 proses, input baru, dia menghapus dulu otomatis ke sini. Cuma ini 90, ini memuaskan. Input baru, dia kosong lagi menuju ke sini. Kalau sama lebih jelas lagi ke set fokus, di sini sama ada beberapa nilai. Ini ada nilai UTS. Saya ganti aja nilai UTS. Nilai tugas. Ini nilai tugasnya. Kemudian ada lagi ke nilai, ini saya duplikat saja, copy paste. Coba kedua-duanya, saya pilih kedua. Ini copy paste, kan punya dua lagi biar sama. Ini nilai tugas, kemudian di sini ada nilai UTS,
Ini saya ganti aja name-nya, tidak nilai 1 tetapi nilai tugas TGS. Ini nilai UTS, name-nya UTS. Kemudian ada lagi, paste lagi. Di sini ada nilai UAS. Ini saya ganti untuk namanya, mana name-nya saya ganti dengan UAS, sama kayak gini. Jadi sama ada tiga macam nanti. Sama di input baru, set fokusnya saya ganti bukan ke nilai 1. Ini tadi kan nilai 1 kan sudah hilang, maka otomatis di bagian sini nanti yang hubungannya dengan nilai 1 tadi otomatis nanti error. Kita ganti saja dengan ada TGS, kemudian TGS, kemudian di sini tadi ada UAS atau UTS, ada UAS. Nilai 1 juga sama, set fokusnya saya ganti seumpama nanti dia berubah ke dalam UAS. Jadi harus mengisi UAS dulu sama kayak gitu. Nah, ini masih kelirunya kenapa? Nilai variabel atau tag-nya nilai 1 tadi sudah hilang. Sama di sini saya ganti aja dengan TGS. Ini juga sama. Atau tugas dulu. Edit integer. Ini TGS. Ini nilai sama kayak gitu biar bisa jalan dulu. Nah, nanti ketika kita input baru, kursor awalnya berada di sini, berhubung tadi saya beri set fokusnya dia ke UAS, otomatis kursor itu masuknya ke UAS. Jadi kalau sama di sini tadi ada 80 itu prosesnya adalah memuaskan. Kenapa kok bisa langsung saya masukkan di sini? Nah, tadi nama variabel ini dari nilai 1 saya berubah menjadi TGS tadi atau tugas. Ketika input baru dia ke kursor ininya masuk ke dalam UAS, maka di bagian ini fungsi dari set fokus itu adalah kursor itu masuk kemana, fokusnya kemana. Kalau kita membuat input baru sama kayak gini, ya udah kita ambil aja tugasnya seperti itu. Ketika grade-nya berhubung ada 3, sama saya beri lagi nilainya itu ada beberapa macam. Di sini kan ada TGS sama 1 untuk nilai tugas 1. Kemudian ada lagi yang selain tugas, mungkin UTS. Ini UTS. Saya mengambilnya dari tag-nya UTS. Jadi di sini tadi kan ada namanya teksnya. Di bawah kursor itu kan ada UTS.2 edit, berarti namanya dia UTS. Mengambil str to integer dari variabel UTS, tipenya yang diambil adalah nilai teksnya. Kemudian di sini ada nilai UAS. Saya paste lagi. Ini UAS. Di mana variabelnya saya mengambil dari variabel UAS tag-nya. Berhubung di sini saya menambahkan 3 variabel, TGS1, UTS1, UAS1, di atasnya juga harus sama. TGS1 itu integer, jadi nanti sama bulat. Kemudian yang di bagian sini dia UTS. Kemudian ada lagi ke ini
UAS. Nah, kayak gitu. Nah, nanti seumpama nilainya itu, nilai saya beri nilai operasinya dia adalah nilainya itu 2 kali sama. Ada nilai tugas TGS 1 ditambah 2 kali UTS kemudian ada ditambah 3 kali UAS sama ini di sistem penilaiannya di mana saya bagi menjadi berapa? 6 dibagi 6 sama kayak gitu. Jadi nilai itu gabungan dari 1 kali tugas, 2 kali UTS, 3 kali UAS. Contohnya seperti itu. Kalau ini integer dia UTS, tugas, UAS. Kalau nggak mau integer nanti kita cek ke yang lain. Ada float, ada real, dan lain sebagainya. Jadi nanti di bagian ini harus dipahami juga ke pertemuan yang sebelumnya, di mana tipe datanya ini tipe data integer. Kemudian ada tipe data real. Real itu nanti penulisannya adalah biasa, real biasa. Kemudian ada bulan, kemudian array, ada himpunan, ada record, ada varian. Jadi nanti sama kita mengambilnya adalah ke yang real. Ini real. Jadi angka-angka desimal. Bisa ke desimal. Kenapa kalau dia menghasilkan desimal? Saya pembaginya itu 6 dan lain sebagainya. Ada kemungkinan dia menjadi sebuah angka yang bukan bulat kan seperti itu. Kalau sama biar lebih enaknya nanti bulatnya itu hanya ditambah-tambah-tambah juga nggak masalah. Jadi nanti di sini kita ganti aja ke realnya atau float nanti kan sama. Di sini operasinya dioperasikan di bagian ini juga ada di mana ketika perkalian pembagian penjumlahannya dia berlaku ke integer real. Yang kita cek dia kesalahannya di mana kan gitu. Oh ya di sini ada UAS-nya tugasnya 1, UTS 1, UAS 1. Nih. Kayak gitu. Jadi hati-hati dengan penamaan. Kadang penamaannya tidak sesuai. Di sini ada keterangan seperti tadi. Sama nilai tugas ada 70, kemudian UTS-nya 50, UAS-nya ada 80, maka prosesnya adalah dia kosong. Kenapa? Tidak lebih dari 80 sama input baru. Ada 80, di sini 90, di sini 90, maka otomatis di sini adalah A memuaskan. Jadi di bagian nilai tugas itu bisa saja kita buat menjadi kayak operasi bilangan. Hati-hati dalam seperti tadi di mana variabel itu harus sama. Makanya nanti biasanya itu untuk nama variabel itu tidak ada konsistensi, tergantung yang membuat. Ketika yang membuatnya itu pengennya pakai UTS 1, UTS 2, ini hanya UAS, UTS juga boleh-boleh saja. Kenapa di sini saya beri ada UTS 1? Masalahnya kan di bagian tag-nya ini kan sudah saya beri nama UTS, tugas, UAS. Maka biar membedakan tag di variabel dengan tag di komponen itu adalah saya tambahkan dengan angka saja. Jadi UAS 1, UTS 1 itu angkanya, yang tampak angka dia adalah di komponen-komponen dalam form kita kan seperti itu. Ketika kita menambahkan sama ada memuaskan dan sebagainya, sebenarnya tinggal kita copy paste aja else if-nya. Ini saya copy saja.
Ini else if jika lebih dari, di sini adalah berarti dia tidak boleh sama dengan 80. Ini kurang dari, di sini 80. Sama di sini saya ganti menjadi 60. Ini B, saya tambahkan cukup, sama kayak gitu. Jadi ketika nilainya lebih dari 60 otomatis ada cukup memuaskan. Kita cek lebih dari 60. Sama UTS ada 60, di sini cuma 65, ini juga 65. Nanti ketika kita ini B cukup memuaskan. Input baru dia kembali ke sini lagi. Contohnya seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Ketika keluar nanti tombol keluar kita gunakan perintah hint saja. Jadi nanti di bagian sini tadi ini yang di sini kan ada paling akhir di bagian sini adalah dia ke hall ini dia mengeluarkan aplikasi. Halt ini adalah perintah untuk keluar dari aplikasi. Jadi nanti di tombol keluar ini cukup dengan tulis saja di bagian sini adalah halt. Nih, dia untuk mengeluarkan program ini. Dia keluar. Jadi nanti di if else sebenarnya prinsip dasarnya seperti itu. Kita bisa menambahkan beberapa komponen, kemudian keterangannya bagaimana, kemudian nanti kita hanya mengambil sebuah pilihan-pilihan. Pilihannya itu kita bisa menggunakan if, kita bisa menggunakan yang case of. Kalau sama kalian terbiasa dengan if ya udah if aja nggak masalah. Kalau case of itu nanti kan tinggal kita tulis saja lebih sederhana. Nah nanti ketika di sini nanti kalau kita gunakan case of, nanti yang agak bermasalah adalah ketika ada memulai kayak gini. Kalau di sini nanti kita coba saja kita rubah menjadi case of. Jadi if ini kita ganti case nilai angka of. Kemudian ini saya ganti aja perintahnya menjadi case nilainya. Yang menjadi indikator adalah nilai of, sama kayak gitu. Jadi di sini nilainya, nilai yang pertama 80 sampai 100 titik 2 kita mulai dengan ini. Kemudian di sini ada 60 sampai dengan 80. Tetap beginnya itu harus ada. Else-nya ini di sini harus sampai sama 0 sampai dengan 60. Jadi kita ketika ada else dan sebagainya tanpa ada else yang lain itu jadi yang terdeteksi hanyalah yang di sini. Kalau yang lain itu nanti tidak ada kan gitu. Nanti ordinal. Kalau di sini dia harus ordinal. Kalau pakai yang seperti ini nilainya itu berupa real, dia tidak mau. Makanya tadi tidak saya ubah ke dalam case of. Masalahnya itu tadi dia harus ordinal tipe. Jadi ketika kita menggunakan case of, nilai angka itu dia harus ordinal atau integer. Itu sebenarnya gitu. Kalau enggak dia ada kesalahan di ordinal tipenya. Kalau masalah titik 2 dan sebagainya itu hanya kondisi ketika n dan lain sebagainya. Jadi nanti sebenarnya yang paling enak
emang kita gunakan if else, nanti ketika datanya itu pilihannya ordinal 1, 2, 3, 4, 5 atau bulat atau integer, dimana di sini kan bilangannya intervalnya kan kelipatan 1 semua, sebenarnya seperti itu, makanya dia harus ordinal atau bulat. Ada yang ditanyakan? Nanti tugasnya ini yang keempat. Jadi silahkan buat form berupa gaji pokoknya. Ini hanya menampilkan inputnya apa toh sebagai gaji, nanti totalnya berapa kan gitu. Ketika ada, kalau dicek saja yang kira-kira sama golongan A, B, C, berarti inputnya berupa golongan. Golongannya berapa, insentifnya, berarti masa kerjanya, kemudian tunjangannya, anaknya berapa, gaji totalnya berapa. Kalau pajak itu kan otomatis nanti. Jadi inputnya itu kalau sama dilihat dari sini, walaupun tidak serta input yang diperlukan sehingga menghasilkan gaji pokok yang ditentukan di sini, emang sengaja dibuat seperti itu. Tujuannya adalah biar kalian itu mengerti dulu seharusnya ini apa atau kan gitu. Ya otomatis kan nanti kan di bagian sini adalah ada golongan. Kalau gaji pokok kan dia tergantung golongan. Sama namanya bapak siapa, Pak bapak, golongannya A, B, C. Ini berupa pilihan boleh, input manual juga boleh. Kemudian insentifnya, masa kerjanya, masa kerja berapa tahun, berarti masa kerja dalam tahun. Tunjangannya, anaknya berapa, gaji pokoknya. Jadi nanti inputnya adalah golongan, masa kerja, banyak keluarga atau anak, kemudian yang lain itu kan pajak dan lain sebagainya, itu ketentuan dari perusahaan, soalnya kayak gitu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ini inputnya ada 3 sebenarnya, golongan, masa kerja, dan banyak keluarga. Mana? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya?